Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Bapak Doni Auskaria sebagai Chief Operation dari Danantara, dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kodari. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari para narasumber terkait dengan pelaksanaan mulai 1 Juni ke depan dan antara sumber daya Indonesia. Sebagai evaluasi, pada tanggal 20 Mei, Bapak Presiden sudah menyampaikan kegundahan beliau bagaimana kekayaan negara dikuras 15.400 triliun rupiah, setara dengan 64% PDB kita tahun 2025, hilang, tidak tercatat, tidak merupakan bagian dari kekayaan negara. Dan oleh karenanya berdasarkan motivasi itu, Bapak Presiden menyampaikan penting sekali untuk melakukan konsolidasi ekspor. Dalam perjalanannya setelah tanggal 20 Mei, kita juga sudah melihat banyak dinamika di lapangan. Dan dari dinamika-dinamika itu kita melihat ada proses fine tuning juga, bagaimana pendengar, pemerintah mendengar aspirasi dari pelaku usaha dan juga dari para ekonom. Sebagaimana di sini kami juga mengundang jurnalis dan juga para ekonom untuk menceritakan aspirasinya dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menimbulkan kegundahan. Dan ini adalah tempatnya kita untuk menyatukan frekuensi. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan kesempatan pertama kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Fikri Faisal selaku moderator. Yang kami hormati Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa, yang kami hormati CEO Danantara, Kepala Badan Pengatur BUMN Pak Doni Auskaria, yang kami hormati Kepala Bakom Pak Muhammad Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan terima kasih kepada teman-teman media yang hadir, baik cetak, televisi maupun online. Yang pertama kami ucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2520 tahun Buddha, dan semoga kita dinaungi oleh kehormatan, kemudian kebahagiaan, cinta kasih, dan selalu diberikan kebijaksanaan. Di hari ini, atas arahan Bapak Presiden, kami menjelaskan terkait momentum yang penting terkait dengan perkuatan pengelolaan kekayaan alam dari SDA yang manfaatnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nanti terkait dengan DHE kami berbagi dengan Pak Menteri Keuangan, dan terkait dengan SDI berbagi dengan COO daripada Danantara. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato rapat paripurna DPR RI tanggal 20, yang intinya pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang dilakukan melalui BUMN ekspor. Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu, yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik. Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.
Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor. Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal. Nah, ketiga komoditas strategis ini menyumbang nilainya di tahun 2025 sebesar 66,13 miliar US dollar atau sebesar 23,4% dari total ekspor nasional, dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut, dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar US dollar, kemudian kelapa sawit CPO dan sebesar 24,42, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar US dollar. Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2025, 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam pelaporan ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format SES Portal CISA 4.0 yang disiapkan oleh Dirjen Bea Cukai. Dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya. Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian para pengusaha ataupun para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati, dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel, sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional, dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga, serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erlangga. Beberapa hal yang bisa di-highlight oleh teman-teman adalah pertama, fokusnya pada 3 komoditas, batubara, CPO, dan ferroalloys, yang kalau kita jumlahkan ketiganya 66 billion US dollar, setara dengan 23% dari keseluruhan ekspor kita. Dan ini memang perlu dicatat. Kenapa? Karena kalau kita tadi juga mendengarkan penjelasan dari Bapak Erlangga bahwa 71 kali berturut-turut surplus trade, perdagangan kita surplus, tetapi itu belum betul-betul terefleksi di cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita 146 billion US dollar. Memang masih cukup tinggi dengan standar internasional. Tapi di siang lain yang beberapa temuan-temuan independen, seharusnya cadangan devisa kita minimal 196 billion US dollar. Kalau misalnya kita bisa mencatat dengan baik kekayaan negara tersimpan di sini.
Yang juga bisa dicatat oleh teman-teman adalah ini ada masa transisi sampai nanti 1 Januari 2027. Dan dalam proses ini, apa yang disampaikan Bapak Erlangga tadi adalah bisnis dan pelaporan. Jadi bisnis as usual, tetapi ditambah pelaporan, sehingga untuk pengusaha-pengusaha yang memang tertib itu tidak ada masalah. Itu kuncinya yang tadi disampaikan oleh Bapak Erlangga. Berikutnya saya akan sampaikan juga kesempatan, ruang dan waktu kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas. Saya akan hanya fokus untuk ketentuan baru penempatan DHE SDA, walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus kan ya. Jadi dalam PP 21/2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Di antaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian, eksportir non-migas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi diwajibkan melalui Bank Himbara itu ya. Konversi DHE SDA ke valuta asing ke rupiah, konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas. Relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerjasama perdagangan. Berikut ketentuannya. Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30%, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan. Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral, dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-himbara. Tapi selain itu pemerintah juga memberi insentif pajak. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif pajak penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana. Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%. Jadi biasanya kalau di bond bunganya yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu. Mungkin demikian informasi dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Bapak Menteri Keuangan baru saja menjelaskan mengenai mekanisme juga devisa hasil ekspor yang merupakan satu ekosistem dengan konsolidasi ekspor yang akan dilakukan segera ya mulai 1 Juni transisi hingga Januari 2027. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekayaan negara, menguatkan cadangan devisa, dan ketika cadangan devisa kuat, tentunya rupiah kita kuat dan ekonomi kita kuat dan rakyat pun sejahtera. Berikutnya Pak Doni Oskarya sebagai COO dari Danantara yang juga menjelaskan nanti PT DSI, juga Pak Doni juga sebagai Kepala BP BUMN. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan, kemudian juga Kepala Bakom RI, dan juga teman-teman media sekalian. Yang pertama tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko bahwa pemerintah tentu
sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini, karena ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan, dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Dan di dalam masa transisi ini, tadi disampaikan juga apa yang sudah akan dilakukan, tadi disampaikan dengan sangat jelas. Di pihak kami di PT Danantara Sumber Daya Indonesia, tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat, dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni Auskaria. Bapak Doni Auskaria baru saja menjelaskan bahwa fokus utama dari PT DSI di proses pembentukan awalnya adalah governance. Sebagaimana juga kita bisa merujuk pada World Governance Indicator, ada dimensi-dimensi dalam institusi, rule of law, regulatory quality, stability, accountability, kemudian government effectiveness dan control of corruption. Nah, itu semua yang menjadi dasar penguatan governance dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tapi tidak hanya itu saja, placement, SDM terbaik akan ditempatkan. Karena biar bagaimanapun ini adalah kekayaan negara. Kekayaan negara perlu dikelola dengan baik, dan oleh karenanya PT DSI dalam hal ini mencoba untuk menjaga supaya transparan dan juga accountable dan dikelola secara profesional. Berikutnya saya sampaikan ruang dan waktu kepada Bapak Kepala Bakom Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kodari. Silakan. Terima kasih Pak Mitra. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi, Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Menteri Keuangan, dan Bapak CEO Danantara. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan keterangan bukan terkait dengan DSI, tetapi memberikan informasi atau keterangan terkait dengan isu presiden ke negara lain selain Prancis. Jadi ini teman-teman media pulang dari sini dapat beberapa bahan ini, bukan cuma soal baik sih, Pak Erlangga. Yang pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026. Kalau teman-teman membuka file ke belakang, sudah dinyatakan oleh Pak Sugiono, dan waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, dan juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis dalam waktu dekat. Dan memang notabene sebetulnya kunjungan terakhir ini adalah state visit yang merupakan balasan terhadap kunjungan dari Presiden Prancis Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya. Kemudian Pak Sugiono pada kesempatan itu sudah menyampaikan beberapa target kerjasama. Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan, khususnya di sektor STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Matematik, sehingga
apa yang dilakukan adalah beyond procurement. Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi. Yang ketiga, mengenai energi dan pemanfaatan mineral kritis. Di luar itu dapat ditambahkan bahwa memang kita semua mengetahui bahwa ada hubungan personal yang sangat kuat antara kedua kepala negara, dan kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik, dalam hal membangun hubungan baik dan kerjasama antar negara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik, mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar adidaya. Beliau punya hubungan yang baik dengan Presiden Putin dari Rusia, dengan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat, maupun dengan Xi Jinping dari RRC. Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bakom sudah menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa terkini. Berikutnya, saya akan buka sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Yang sesi pertama adalah fokus kepada wartawan, sesi kedua nanti untuk para ekonom. Oke, kesempatan pertama kepada para wartawan ya, banyak 1, kemudian 2, 3. Oke, masih. Boleh dibantu mic-nya? Oke, silakan. Selamat siang, saya Anya. Saya Kenya dari DW, Deutsche Welle. Saya ingin bertanya kepada Pak Erlangga dan Pak Purbaya. Yang pertama Pak Erlangga, ferroalloy ini kan paduan besi yang ternyata di dalamnya juga ada turunannya lagi adalah ferronikel, Pak. Dan kita tahu saat ini Indonesia berambisi untuk jadi salah satu produsen nikel EV terbesar di dunia gitu. Bagaimana kebijakan kali ini bisa selaras dengan ambisi Indonesia untuk tetap jadi produsen EV terbesar di dunia. Lalu yang kedua, Pak Purbaya waktu press conference pertama kali di DPR kan Bapak mengatakan sedang dihitung untuk target potensial penerimaan negara, Pak. Apakah sudah ada hasilnya dengan kebijakan ini target penerimaan negaranya akan sebesar apa? Terima kasih. Berikutnya. Ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Lestari dari olenka.id. Izin bertanya untuk Bapak Erlangga, Pak. Pertanyaan pertama, apakah dengan kehadiran PT DSI ini akan memberi dampak terhadap pungutan ekspor komoditas perkebunan yang selama ini dikelola oleh BPDP? Dan pertanyaan kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam memitigasi praktik perdagangan jalur ilegal ketika nanti PT DSI sudah beroperasi? Demikian, terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Dendi dari Media Konten. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Purbaya terkait aturan DHSDA. Ini kan di dalam aturan DHSD ini kan ada negara mitra yang dikecualikan ya Pak. Kemarin Pak Erlangga menyebut baru Amerika Serikat yang dapat pengecualian. Nah sebenarnya ini ada berapa negara ya Pak yang dapat pengecualian ini? Dan apakah soal pengecualian ini nanti akan diatur dalam dasar hukumnya Pak seperti peraturan Menteri Keuangan atau lainnya? Terus pertanyaan kedua Pak terkait PT Danantara pembentukan DSI ini Pak. Kemarin kalau dilihat dalam paparan sosialisasi soal DSI ini kan ada soal peraturan, nantinya akan ada peraturan perpajakan Pak terkait restitusi PPN. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah poin-poinnya apa saja Pak yang akan diatur terkait restitusi di pembentukan DSI ini Pak. Terima kasih. Baik, ada satu lagi dari Al Jazeera. Selamat siang semua, saya atas nama Jessica dari televisi Al Jazeera. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Menteri Purbaya. Saya akan pakai bahasa Inggris karena ini untuk Al Jazeera Inggris. Dari Al Jazeera. Al Jazeera Bang. Al Jazeera Inggris.
My question is about the broader economic situation in Indonesia at the moment, particularly the depreciation of the rupiah. And I wonder at the moment, do you have concerns about the impact of this depreciation, particularly on low-income households? Thank you. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bapak-bapak. Ya, pertama tadi pertanyaannya terkait dengan komoditas ferroalloy. Jadi sudah dijelaskan bahwa komoditasnya berbasis kepada HS itu mulai dari 72021100 sampai 72029900. Jadi itu ada berbagai komoditas di sana. Dan yang kedua yang terkait dengan ekosistem EV adalah produk lebih gilir lagi, mulai dari konsentrat, katot, anode, sampai dengan precursor. Nah itu tetap didorong karena ini adalah ekosistem yang sedang dibangun, dan yang tadi dibatasi adalah turunan proses pertamanya, yaitu ferronikel. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan penarikan pajak ekspor maupun bea keluar, itu seluruhnya masih seperti yang ada sekarang, yaitu dengan dimonitor oleh BPDP dan juga untuk bea keluar oleh BC, bea cukai. Kemudian tentu ini akan kita terus monitor sampai dengan evaluasi 3 bulan pertama. Dan kalau yang terkait dengan ekspor ilegal, yang namanya ilegal itu pasti akan ditertibkan. Dan salah satu yang dilakukan oleh PT DSI ini untuk memitigasi atau mengurangi jumlah daripada transaksi ilegal, transaksi under value maupun under invoicing. Jadi tujuannya adalah tadi pencatatan yang di bawah harga pasar. Demikian, terima kasih. Susah soalnya pertanyaannya. Dari mana? Dari DW. Kayaknya ya. Sudah dihitung belum potensial menerima negaranya? Sudah dihitung tapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus. Ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya. Yang jelas DSI ini kan dimonitor setiap 3 bulan dievaluasi. Jadi 3 bulan dari sekarang baru saya bisa keluar angka yang lebih jelas. Dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara. Ya. Terus dari Mbak Lestari nggak ada yang saya. Dari kontan Mbak Deni ya, Deni. Oh Dedi. Kayak lo namanya Deni. Jadi selain AS, ada gak negara lain yang dapat? Jadi berdasarnya begini, filosofi kebijakan ini adalah, kalau saya nggak salah tangkap ya Mas ya dari Pak Presiden, adalah untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar, maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Jadi nanti kalau perusahaan asing yang bawa uang dari luar negeri, kemungkinan besar akan exempt ya, kalau filosofinya seperti itu. Nanti aturan yang detailnya akan dibuat lebih detail lagi sesuai dengan perkembangan. Yang sementara yang pertama yang saat ini yang clear adalah Amerika Serikat. Terus untuk membentukkan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa. Hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi. Karena penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang ya.
News from Al Jazeera. What is the impact of weakening currency rupiah to our economy? On budget side, we have calculated the depreciation of the rupiah at the close to the current level. So my budget is still okay, even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Now, I'm now focusing on making sure that domestic economy will continue to grow strong in the midterm, in the near term, and in the longer term. That will eventually strengthen the currency almost automatically, because I believe investor, especially FDI and foreign investor, will like to invest in a country where the country offers the most promising growth. In the region, we are growing much faster than many countries. Even in G20, we are number 2 after India. So our economic prospect is strong, and the weakening rupiah has not created a dampening effect on our economic activities. And if you take a look at Bloomberg and Al Jazeera, the news said that the US and Iran and Israel are very close to make a deal, right? So the prospect of a peace, better global condition is there. I believe in 2 or 3 months it will be much better than it is now, meaning that the disturbance that to some extent weaken the rupiah will be gone also. So that means stronger economic growth, also stronger rupiah. And in the short run, we are trying to support the banking, the central bank, by also intervening in the bond market to ensure that the yield do not increase too significantly. Why we do that? To make sure that the foreign investor that hold a domestic bond right now is not experiencing what we call capital loss. That also will deter them from bringing their money abroad, right? So basically, we are creating a close coordination with the central bank to make sure that the finance sector condition remain strong and stable. And with good cooperation, I believe eventually we'll be able to restore confidence toward the rupiah. Thank you. If I may add to the latest question from Al Jazeera, I would like to inform you that the government has provided a big amount of subsidy to the Indonesian people in terms of the energy, fuel, and also electricity. And there are so many programs or aids for the lower income family in area of education and also in health or medication. So we believe that will help the situation and the condition of Indonesian people in general and especially those in lower income. Thank you. Baik, berikutnya sesi yang kedua untuk para ekonom dan juga pengusaha. Silakan, yang Pak David. Kemudian ada lagi dari sini. Saya melihat ada Pak Alex dari Kadin mau tanya, Pak. Oke. Pak Lutfi dari DEN. Ada lagi? 2? Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya David Sutianto dari Perkumpulan Nasabah Indonesia. Kami dari Capital Market memang melihat ya, rencana DSI ini memang bisa one strike into birds ya. Jadi kita bisa memperbaiki devisa kita harapannya, dan hopefully bisa menutup kebocoran dari under invoicing. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama mungkin ke Pak Menko dulu. Apakah ada jaminan Pak kalau kebijakan ini tetap akan pro terhadap market? Karena di market ini cukup concern Pak terhadap bagaimana kontrak-kontrak existing ya yang sudah long term contract itu nanti mekanisme seperti apa. Kemudian juga untuk aplikasi untuk diekspornya selama masa transisi seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kemudian untuk Pak Menkyu, bagaimana bisa memastikan
kombinasi antara kebijakan devisasi ekspor dan insentif fiskal yang tadi sudah disampaikan ini bisa menjadi kebijakan yang bisa mendorong untuk kepatuhan dan meningkatkan kualitas laba dari emiten-emiten di perusahaan terbuka. Dan selain itu juga untuk bank sendiri Pak, kemarin sempat juga bank-bank non himbara akhirnya mengalami koreksi cukup signifikan karena DHE-nya kan nanti akan ke himbara saja. Nah ini juga mungkin apakah akan ada insentif atau ada kebijakan lainnya Pak untuk kompensasi ini. Kemudian yang terakhir ke Pak Doni, di DSI ini kan perusahaan baru ya Pak ya, tetap bagaimanapun governance itu kan menjadi sebuah tolak ukur yang sangat penting ya Pak ya. Nah ini bagaimana bisa dijaga Pak agar persepsi bahwa kebijakan adanya DSI ini nggak nambah birokrasi atau bahkan ada beberapa anggapan bisa memindahkan margin Pak terhadap ke pihak-pihaknya. Nah ini bagaimana bisa DSI ini bisa jadi instrumen transparansi dan value equation yang baik Pak. Mungkin itu dari saya. Baik, mohon maaf karena waktunya ternyata sudah terbatas. Kita langsung serahkan kepada Bapak narasumber. Ya, pertama tentu kalau ditanya jaminannya apa, ini perlu dibuktikan dalam pelaksanaan dan kita akan evaluasi dalam 3 bulan. Tetapi kalau dibalik, kalau tidak ada perubahan, apa jaminannya tidak terjadi transformasi? Nggak ada juga, karena kita sudah melakukan puluhan tahun, dan ini data yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu menunjukkan terjadinya defisit. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, maka tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu dengan DSI diharapkan ini bisa kita katakanlah normalisasikan. Dan kedua terkait dengan kontrak, tentu perusahaan itu akan menghormati kontrak masing-masing sejauh kontrak tersebut arm's length transaksi normal dengan harga acuan yang juga mengacu pada harga yang telah ditentukan. Dan kemudian terkait dengan aplikasi di Bea Cukai, ini akan dibuatkan sistem di mana tahap awal tentu ada kotak-kotak yang namanya eksportir, pemilik barang, kemudian penerima barang, importir dan penerima barang. Tahap pertama tentu dokumen ini dilaporkan seluruhnya ke PT DSI sehingga DSI bisa memonitor dengan sistem yang ada. Tahap berikut tentu ini akan ada perubahan-perubahan, misalnya melalui QQ ke PT DSI, kemudian dibalik nanti PT DSI yang selaku eksportirnya. Nah tahapan-tahapan ini akan dievaluasi dalam waktu 3 bulan, termasuk memperhitungkan kesiapan sistem daripada PT DSI itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Purbaya mau menjawab juga? Oh, kalau ditanya saya jawab, dia nganteng dia tadi. Jadi tadi nanya apa yang sebagian dijawab oleh Pak Erlangga. Mungkin kalau nggak salah Anda tanya dampak pada market juga gimana ya, kalau nggak salah ya. Ini kan gini, kalau ada perusahaan go public pasti positif sekali yang kayak DSI ini ya. Kenapa? Kan sebelumnya kalau praktek itu betul, kan profitability dari perusahaan yang go public tadi sebagian digerus oleh pemilik kan. Ya, di sana nggak dilaporkan ke perusahaannya kan pasti. Jadi kalau dia sekarang dilaporkan penuh ke perusahaannya, ya profitability-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar sebetulnya. Bukan negatif, malah positif. Ini mendisiplinkan supaya pemilik tidak menggarung perusahaan sendiri yang notabene go public. Jadi investor akan diuntungkan. Anda beritakan itu ke klien Anda. Yang kedua, memastikan gimana perusahaannya bisa patuh, kita memastikan kepatuhannya kan. Kan mereka 3 bulan pertama proses biasa. Nanti kita lihat setelah 6 bulan mungkin udah full ya, DSI yang melakukan ekspor kan. Kalau itu mah gampang. Dia yang jualan, kalau macam-macam dia yang saya kejar. Saya pengawas dia juga kan, saya anggota pengawas dan antara juga.
Kalau yang nggak betul ya kita pecat ya direktur DSI-nya gitu. Tapi saya yakin mereka akan merekrut orang yang bagus dan profesional. Dan ini bukan program main-main. Jadi mereka merekrut orang baik, Presiden juga mengawasi dengan detail, Pak Menko Erlangga juga sama mengawasi dengan detail. Mungkin nanti juga kita taruh orang dari sana sedikit ya Pak ya, biar ada yang ikut mengawasin sedikit di situ. Terus apa dampaknya ke Himbara untuk DHE? Udah jelas kan, dia akan punya dolar banyak, punya cash banyak. Kalau di financial market kadang-kadang ada bilang cash is king. Jadi Anda bisa lihat dampaknya ke bank-bank Himbara. Saya nggak ngerti kenapa bank-bank Himbara belum naik sahamnya sekarang. Kalau saya boleh main saham, saya udah beli kemarin-kemarin ketika jatuh. Belum boleh kan? Ya Anda boleh, Anda beli aja yang banyak. Karena dia akan punya cash banyak nanti, bisa ngatur kekuatan di sektor finansial kan, hanya gitu kan. Jadi ini akan berdampak positif sekali ke Bank Himbara dan ke likuiditas Bank Himbara yang saya pastikan, yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita. Jadi sektor finansial kita juga akan semakin kuat karena sebelumnya uangnya sebagian besar lari lagi ke luar negeri. Sekarang uangnya ada di sini. Jadi kebijakan ini memperkuat kebijakan DHE yang sebelumnya yang cuman kuat di kertas aja. Kalau sekarang kan di Himbara, bank-bank Himbara kalau sembarangan transfer uangnya lagi ke luar negeri, beliau yang akan bertindak, dia bosnya nih. Ya Mas ya. Jadi sekarang kita kendalikan dengan lebih detail. Harusnya dampaknya lebih positif ke banknya, juga perekonomian, karena artinya ada uang yang cukup besar, lebih besar dibanding sebelumnya untuk membiayai atau memberi minyak ke mesin-mesin perekonomian kita. Kalau Anda bawa itu berita itu ke market harusnya positif. Cuman Anda belum sampai situ kelihatannya ya. Jadi saya jelasin sekarang di sini. Anda tulis besok ke klien Anda ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Pak Menko, terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana kemudian DSI ini tidak kemudian menjadi tambahan birokrasi yang pertama. Yang kedua juga tentu kita harapkan memberikan nilai tambah untuk proses ekspor sumber daya alam kita. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dengan berdirinya Danantara, kami memiliki komitmen yang kuat dari semua level bahwa Danantara ini harus beroperasi secara transparan. Jadi kalau teman-teman di BUMN tentu merasakan perbedaan yang signifikan dari pengelolaan BUMN hari ini, kita punya komitmen yang kuat bahwa seluruh BUMN tidak hanya DSI, tetapi seluruh BUMN harus dikelola dengan baik dan transparan. Nah tentu ada juga pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan juga ada yang banyak tanya kenapa kok laporan keuangan Danantara belum keluar. Nah ini juga perlu saya sampaikan, ini bentuk daripada transparansi yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Laporan keuangan Danantara itu adalah konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN. Nah, kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan daripada BUMN. Dan ada beberapa BUMN yang belum selesai. Ya, nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan. Termasuk saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kita melakukan impairment hampir 100 triliun terhadap buku-buku BUMN. Ini bentuk daripada transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus dikelola secara transparan. Ada dua hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan oleh pemerintah melalui DSI untuk ekspor sumber daya alam kita ini. Yang pertama adalah kita berharap dengan kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dari negara kita. Tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah. Ya, dan tentu sangat lebih mudah sekarang Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita suspek ada under invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tentu berharap memberikan nilai tambah juga kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga oleh Pak Purbaya, kalau perusahaan itu dikelola secara transparan, tentu net income-nya atau profit-nya akan menjadi lebih baik. Dan rata-rata perusahaan ini kan perusahaan TBK, yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih. Dan yang ketiga tentu kita juga berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha. Dengan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan, itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan terbaik termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita
diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha. Nah, untuk menambah sumber daya manusia yang kami miliki, kami juga dibantu oleh Kementerian Keuangan, menempatkan orang juga di Danantara Sumber Daya Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan juga BKPM. Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan ada support juga oleh dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam proses penataan ekspor kita, ekspor sumber daya alam kita ke depannya. Kurang lebih itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pernyataan dari Pak Doni tadi sekaligus menutup dari sesi press conference kita hari ini. Bukan suatu kebetulan kita berada di Wisma Danantara Indonesia, Danantara Daya Anagata Nusantara. Kita akan melihat kekuatan atau energi baru Indonesia melalui kebijakan-kebijakan pemerintah terkini yang mudah-mudahan dampaknya akan segera terasa untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.